kegeraman kami ya, kemarahan semua kader PSI pada penganiayaan yang sangat brutal dan biadab yang menimpa Bang Ade Armando pada hari Senin lalu. Jadi menurut PSI tidak ada seorang pun yang layak diperlakukan di luar kemanusiaan seperti yang terjadi hari Senin kemarin. Apalagi ini menimpa Bang Ade, gitu ya, seorang akademisi senior, dokter pengajar di Universitas Indonesia dan juga termasuk tokoh nasional yang selalu menyuarakan sikap anti diskriminasi dan anti intoleransi sama seperti saya. Nah, jadi dari dasar itu kami berharap agar semua yang terlibat penganiayaan yang brutal dan biadab tadi dapat segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak hanya pelakunya, gitu. Tidak hanya pelakunya, tapi juga orang-orang yang mengajak untuk melakukan penganiayaan dan dalam penganiayaannya kalau ada, gitu ya. Karena kami melihat aksi brutal ini nggak terjadi secara spontan, tapi ada pihak-pihak yang memprovokasi untuk melakukan. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Sis Grace gitu ya, pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Sis Grace Natali, dalam program Sis Grace Onyx di Cokro TV, itu ada indikasi gitu, keterlibatan relawan Anies dalam penganiayaan yang brutal ini. Jadi yang disampaikan oleh Sis Grace ini indikasi. Jadi Sis Grace mempertanyakan bukti-bukti yang sebetulnya sudah menyebar jauh sebelum Sis Grace menyampaikan pernyataannya di Cokro TV tadi gitu. Bahkan kalau kita bicara yang tadi ya, yang WhatsApp grup yang relawan Anies Apik 4, itu sebetulnya sudah menyebar sebelum terjadinya penganiayaan. Jadi di situ dinyatakan ada orang yang namanya Usman gitu ya, mengajak untuk menggeruduk Bang Ade, memberikan foto Bang Ade di depan gedung DPR, kemudian menyebut Bang Ade sebagai sebutan Islamofobia gitu ya. Kemudian ada seorang yang bernama Ade Mutiara, itu menjawab bila perlu bogem aja gitulah kira-kira ya. Jadi ini yang sebetulnya harus dijelaskan nih oleh relawan Anies. Mungkin Babe Haikal bisa tadi sudah menjelaskan sebetulnya sebagian. Sebetulnya ada nggak sih yang namanya relawan Anies Apik 4 dan isi pembicaraan di dalamnya gitu ya. Nah kemudian ketika kami menjenguk Bang Ade beberapa jam setelah aksi penganiayaan tadi, saya bersama Sis Grace dan beberapa teman-teman dari PSI itu kami menjenguk Bang Ade. Bang Ade menyatakan memang pada saat kemarin ada demonstrasi, kemudian sebagian besar diikuti mahasiswa, sekitar 70% menurut Bang Ade pada saat itu, tapi ada yang bukan, sekitar 30% sisanya itu bukan. Nah kemudian polisi juga sudah menyatakan bahwa yang menganiaya Bang Ade itu bukan mahasiswa. Tadi Babe Haikal juga sudah menyampaikan ini bukan mahasiswa. Nah artinya kan ada 30% massa yang bukan mahasiswa, dalam tanda kutip itu menyusup ke dalam aksi ini. Nah kemudian juga ada ada informasi yang diperoleh oleh Sis Grace gitu ya, bahwa yang menyusup ini ada orang-orang dari organisasi terlarang HTI dan FPI. Kondisi Ade Armando cukup memprihatinkan. Beliau terluka di bagian kepala. Sekarang tim dokter Polda Metro Jaya sudah membawa beliau ke rumah sakit dan sudah mendapatkan pertolongan dari tim dokter rumah sakit. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. PSI getol kritik Anies Baswedan. Diterimanya Ade Armando enggak mengherankan. 11-12. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik Citra Institut Efriza menyoroti manuver politik yang dilakukan oleh Ade Armando jelang Pilpres 2024. Penggiat media sosial tersebut diketahui memutuskan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Efriza mengatakan hal tersebut sudah bisa diprediksi karena keduanya memiliki kesamaan, yakni getol menyerang Anies Baswedan. Menurutnya, Ade akan membawa serangan-serangan yang biasa dilancarkan semakin dahsyat dan lebih masif. Dengan menambah sosok kontroversi seperti Ade Armando, PSI akan terus memproduksi isu untuk menyerang Anies Baswedan semata, kata Efriza kepada Republika Rabu 12 April 2023.
Selama ini PSI memang kerap kontra terhadap kebijakan Anies ketika dia menjabat Gubernur DKI Jakarta. Bahkan Ketua Umum PSI Giring Ganesa sempat saling berbalas sindiran dengan Anies terkait gelaran balap Formula E. Sedangkan Ade Armando merupakan sosok yang kerap mengkritik termasuk mencemooh Anies lewat media sosial. Karena itu pula lah Ade dianggap sebagai sosok kontroversial. Efriza menambahkan, bergabungnya Ade membuat PSI kehilangan ciri khas sebagai partai anak muda dengan ide-ide segar. Kehadiran Ade justru membentuk persepsi bahwa PSI semakin banyak diisi orang-orang kontroversial semata. Bahasa anak sekarang 11-12 lah antara Ade Armando dan Giring Ganesa selaku Ketua Umum PSI. Sama-sama sibuk berkomentar, kritik sini, kritik sana, tapi tanpa ide-ide segar dan cerdas, ujar dosen ilmu pemerintahan di Universitas Sutomo Serang, Banten itu. Selain itu, kata dia, bergabungnya Ade Armando tidak akan mendongkrak popularitas, apalagi elektabilitas PSI yang kini baru 1%. Sosok Ade yang kontroversial justru bakal membuat publik enggan memilih PSI. Ade Armando resmi menjadi anggota PSI pada Selasa 11 April 2023. Sebelum masuk partai, Ade telah mengajukan pensiun dini sebagai dosen PNS di Universitas Indonesia. PSI bakal mengusung Ade menjadi calon anggota DPR RI pada pemilu 2024. Ade akan maju dari daerah pemilihan Dapil Jakarta II yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Dia optimistis bakal lolos ke Senayan. Ade mengaku ingin menjadi anggota DPR RI agar bisa memberantas praktik korupsi di lembaga tersebut. Sempat saling berbalas sindiran dengan Anies terkait gelaran balap Formula E. Sedangkan Ade Armando merupakan sosok yang kerap mengkritik termasuk mencemooh Anies lewat media sosial. Karena itu pula lah Ade dianggap sebagai sosok kontroversial. Efriza menambahkan, bergabungnya Ade membuat PSI kehilangan ciri khas sebagai partai anak muda dengan ide-ide segar. Kehadiran Ade justru membentuk persepsi bahwa PSI semakin banyak diisi orang-orang kontroversial semata. Penggiat media sosial tersebut diketahui memutuskan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Efriza mengatakan, hal tersebut sudah bisa diprediksi karena keduanya memiliki kesamaan, yakni getol menyerang Anies Baswedan. Menurutnya, Ade akan membawa serangan-serangan yang biasa dilancarkan semakin dahsyat dan lebih masif. Dengan menambah sosok kontroversi seperti Ade Armando, PSI akan terus memproduksi isu untuk menyerang Anies Baswedan semata, kata Efriza kepada Republika Rabu 12 April 2023. Selama ini PSI memang kerap kontra terhadap kebijakan Anies ketika dia menjabat Gubernur DKI Jakarta. Bahkan Ketua Umum PSI